Selanjutnya pemirsa, sekolah Bustanul Atfal Aisyah Sendang Rayun menjadi sangat istimewa. Letak sekolah ini berada di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut dan berada di tengah hutan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sekolah Bustanul Atfal Aisyah Sendang Rayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menjadi perbincangan hangat di kalangan pendidikan di Jawa Timur. Sekolah ini digagas oleh Ibu-Ibu Aisyah Cabang Rayun Kabupaten Ponorogo, dan untuk membangun sekolah ini Ibu-Ibu Aisyah harus menabung bertahun-tahun. Sekolah yang didirikan pada tahun 2015 lalu awalnya menempati ruang tamu rumah dinas sekolah dasar negeri yang tidak jauh dari bangunan sekolah. Keistimewaan sekolah ini di samping letaknya berada di hutan pinus, juga kesungguhan pimpinan Aisyah Ngerayun yang tak kenal lelah untuk mengibarkan panji-panji Muhammadiyah. Sekolah ini baru mempunyai gedung sendiri di akhir tahun 2020. Untuk membiayai operasional sekolah yang sekarang mempunyai 20 siswa ini harus ditanggung secara urunan oleh beberapa lembaga pendidikan Muhammadiyah yang sudah maju, diantaranya bantuan operasional bulanan dari Majelis Digdasmen Gresik Kota Baru. Melihat kondisi ini, Majelis Digdasmen pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur akhirnya melakukan asistensi langsung agar sekolah ini tetap eksis. Untuk menuju sekolah ini tidaklah mudah. Jalan setapak yang licin dan jalur tepi tebing membuat banyak orang batal mengunjungi sekolah ini karena faktor keselamatan menjadi perhitungannya. Jarak rumah siswa dengan sekolah juga tidak dekat. Anak-anak untuk menuju sekolah harus berjalan ratusan meter, bahkan ada yang jaraknya lebih dari 1 kilometer. Sekolah ini menjadi sekolah taman kanak-kanak satu-satunya di desa ini. Dulu awalnya di sini itu kan belum ada TK. Nah, anak-anak itu langsung masuk SD. SD-nya juga berada di sebelah ini. Kemudian kami dari Aisyah pada tahun 2015 itu mendirikan TK. Pada awalnya kita numpang di rumah warga. Kemudian setelah itu diberi fasilitas SD, itu ada perumahan, kemudian dipinjamkan sampai 2020 awal kemarin. Kemudian pada Februari kita mendapatkan dana hibah dari Pemprov, dari Biro Kisos. Itu kemudian berdiri April 2020. Untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar saat pandemi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mempersilakan sekolah ini untuk melakukan pembelajaran komunitas karena wilayah Ngerayun termasuk wilayah terisolir sehingga diyakini aman dari penularan COVID-19. Pendampingan yang kita lakukan dengan tidak secara sengaja. Tanggal 7 Februari itu saya diminta untuk misi kajian rutin di PCM Ngerayun. Lalu pada saat itu anak-anak TK RA namanya, RA ABA ini juga sudah tidak masuk, TPA tidak masuk, anak SD tidak masuk. Padahal ini daerah ketinggian sekian dan sudah isolasi sebenarnya. Nah, sementara tidak seluruh orang tua itu juga punya WA, tidak semuanya punya TV, sehingga proses pendidikan dan pembelajaran itu bisa dikatakan putus selama pandemi. Oleh karena itu saya kemudian berinisiasi selaku Ketua Majelis Digdasmen PWM Jawa Timur menyarankan adanya pembelajaran berbasis komunitas dengan jumlah siswa yang tidak banyak, terbatas, jadi 5 anak, selalu secara intensif dilakukan secara bergantian. Maka kemudian ini bisa dilakukan di Kecamatan Ngerayun ini supaya tidak ada terjadi lost generation. Dan yang kedua, bahwa PCM Ngerayun Timur ini adalah pemekaran dan ini masuk tahun kelima. Saya melihat seluruh pimpinan dan anggota di PCM maupun PCA itu punya semangat yang luar biasa. Pengelolaan keuangannya juga menunjukkan akuntabilitas yang cukup tinggi. Nah, ini sesuatu yang menarik bahwa pengurus di sini ini, pimpinan yang ada di sini ini sangat serius ingin mengembangkan
pendidikan Muhammadiyah, pendidikan keumatan, sehingga sangat layak untuk diberi support dan bisa dijadikan percontohan bahwa kesulitan itu tidak menjadi kendala, tapi kesulitan itu bahkan memberi motivasi untuk bisa. Oleh karena itu ini perlu diberi support dan perlu dikenal di Indonesia bahwa meski daerahnya jauh dari mana-mana, tapi di sini semangatnya luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pimpinan cabang Muhammadiyah Ngarayon juga mengembangkan pesantren di tengah hutan. Saat ini pesantren dalam tahap pembangunan dan diharapkan bisa selesai pada awal Ramadan sehingga bisa digunakan. Ahmad Sutikon memberitakan dari Ponorogo, Jawa Timur.